Dalam rangka menyelesaikan tugas sistem ekonomi Indonesia, kami mempersembahkan informasi tentang Lebaran menjadi ladang bisnis. Direporteri oleh Nurhana Putri Isna, Ragil Adi Santoso, Rizky Dia Ramadhani, dan Sangga Mula Lugina. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia ialah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila mendefinisikan arah pembangunan, sasaran, bentuk hingga perilaku ekonomi negara Republik Indonesia yang harus senantiasa dilandasi oleh paradigma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dalam berperilaku ekonomi guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Islam, di mana merayakan Idul Fitri atau biasa disebut dengan istilah Lebaran. Perayaan tersebut dapat memunculkan sebuah fenomena lonjakan kebutuhan pokok manusia, misalnya seperti bahan makanan, pakaian, dan lainnya. Dapat dikatakan sebagai salah satu momen yang dimanfaatkan oleh pebisnis sebagai ladang untuk mencari keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya dengan melakukan tindakan menaikkan harga produk atau jasa yang dijualnya. Lonjakan drastis yang terjadi tidak jarang menimbulkan cukup banyak keluhan pada masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena harga kebutuhan pokok yang tinggi. Alasan lain yang menjadi penyebab kenaikan harga yaitu adanya kenaikan demand masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya tunjangan hari raya atau THR juga menjadi latar belakang menghambat tingkat daya beli masyarakat. Beberapa masyarakat bahkan melakukan protes kepada pemerintah atas perubahan harga kebutuhan pokok yang terjadi. Mereka bahkan menganggap bahwa pemerintah kurang kompeten mengatur kestabilan perekonomian negara. Adapun faktor penyebab dari kenaikan harga barang pokok yaitu yang pertama adalah disebabkan oleh adanya kekurangan suplai barang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka elastisitas harga akan menjadi fenomena yang tidak menguntungkan masyarakat. Dalam artian, harga barang pokok akan meningkat. Kedua, adanya oknum yang mempermainkan harga barang pokok. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Imron Mawardi, ekonom Unair. Menurutnya, tingginya permintaan menjelang hari raya juga kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, meski ada intervensi dari pemerintah, kenaikan harga barang pokok tetap terulang. Faktor yang ketiga ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Rahman Mulyawan selaku dosen Universitas Padjadjaran yang menyatakan bahwasannya pemerintah memberikan kebebasan kepada para pedagang. Dalam artian pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pembatasan pembiayaan supaya para pedagang tidak seenaknya dalam menaikkan harga barang pokok. Faktor keempat, harga barang pokok menjulang di tahun ini karena kenaikan harga BBM. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi pada 1 April 2022 mencapai 12.500 per liternya. Kenaikan yang terjadi pada BBM non-subsidi, baik itu Pertamax, Pertamax Turbo, Dexalet, dan Pertamina Dex, merupakan efek domino dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang menyentuh di atas $110 Amerika Serikat per barel akibat diembargonya pasokan sekitar 2,5 juta barel dari kapasitas suplai 10,8 juta barel per hari dari Rusia. Dalam hal ini, Rusia penghasil sekitar 12%, sedangkan sekitar 62% persediaan minyak dunia berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan Kuwait. Kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap harga bahan pokok seperti minyak goreng, sembako, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi karena proses distribusi yang dilakukan dalam penggunaan transportasi juga terdampak atas kenaikan harga BBM tersebut. Langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah kenaikan harga pasar menjelang Lebaran, diantaranya mengutip pendapat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Muhammad Arifin Sutyana, yakni upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memantau harga agar stabilitas harga terjaga, serta memantau pasokan dan stok barang dan diharapkan tidak terjadinya kekurangan jumlah stok barang. Adapun menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengkomunikasikan tentang persediaan barang pokok, seperti beras dan komoditas lain yang menjadi penyebab inflasi lainnya. Secara sederhana, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah kenaikan harga pasar menjelang Lebaran, utamanya untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ialah
Yang pertama, dengan menyelenggarakan program operasi pasar menjelang lebaran secara rutin dan senantiasa mengawasi pedagang agar tidak terjadi kepicikan dalam menekan harga barang. Yang kedua ialah dengan mengadakan pasar murah sehingga harga kebutuhan barang pokok dapat terjangkau dengan murah oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ialah dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam distribusi untuk memperlancar proses penyaluran barang produksi. Yang terakhir ialah dengan melakukan pemerataan distribusi stok barang, kebutuhan pokok di berbagai daerah, utamanya di daerah terpencil yang jauh dari kepadatan kota.